Saya akan menjawab pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari ke-17. Yang pertama ada pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan baca-bacaan. Segala permainan yang berhubungan dengan menumbuhkan minat baca anak sehingga anak senang membaca menggunakan alat yang sudah tersedia di Bimba. Untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Yang pertama ada menggunakan modul Bimba, yang kedua bermain verbal kata, yang ketiga membaca majalah Bimba, dan yang keempat ada berbahasa Bimba. Untuk pertanyaan ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya adalah agar anak senang dan tertarik sehingga menumbuhkan minat baca anak secara intrinsik. Pertanyaan yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan sepanjang kegiatan, bisa di awal, inti, dan akhir. Pertanyaan nomor 5, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena sesuai dengan kata Bimba itu sendiri, yaitu bimbingan minat baca dan belajar anak, sehingga fokusnya untuk membimbing minat baca anak. Pertanyaan yang keenam, apa yang harus dievaluasi motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang harus dievaluasi adalah evaluasi afeksinya. Apakah anak senang atau tidak dalam bermain baca-bacaan? Dan kognitifnya, apakah anak sudah terampil atau belum? Untuk pertanyaan ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Motivator mengajak anak untuk berdialog dan membimbing anak bermain modul baca-bacaan. Pertanyaan yang ke-8, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Dampaknya adalah tidak akan tumbuh minat baca pada anak. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai kegiatan teori jam bandul. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul yaitu metode yang digunakan untuk memvariasikan aspek motorik, kognitif, dan psikomotorik secara bersamaan, namun akhirnya akan kembali lagi pada tujuan awal Bimba, yaitu bermain baca-bacaan. Contohnya seperti ketika motivator memberikan selingan permainan seperti mewarnai atau selingan mengerjakan matematika, maka setelah itu akan kembali lagi ke bermain baca-bacaan. Untuk pertanyaan kedua, apa tujuan penerapan teori bandul? Tujuannya yaitu agar anak tidak bosan dan variasi belajar terlaksana dengan baik. Untuk pertanyaan ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Untuk penerapan teori jam bandul dilakukan sepanjang kegiatan inti. Untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana cara menerapkan teori bandul? Dengan mengarahkan anak bermain baca-bacaan, membimbing melakukan kegiatan selingan, dan membimbing anak agar berperan aktif dalam membimbing dalam proses bermain baca-bacaan. Oke, pertanyaan nomor 5, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul, maka anak akan merasa bosan. Untuk pertanyaan yang keenam, apa dampak jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Dampaknya anak akan merasa bahwa belajar adalah sebuah beban, sehingga tidak ada ketertarikan untuk belajar atau bermain baca-bacaan.